Di dalam kamar tersebut tidak ditemukan satu orang pun atlet dari Sri Lanka ini, dan bahkan pelatihnya juga tidak ada di sana. Yang ditemukan di dalam ruangan mereka hanya sisa-sisa beberapa barang mereka yang cukup berantakan, misal kayak baju, sepatu, dan lain-lain. Lalu ditemukan sebuah Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kali ini menurut gua unik banget, dan kalau kalian ikuti dari awal sampai akhir, ini ceritanya seru banget. Yang dimana menurut gua ini salah satu cerita yang menyentuh hati gua, yang dimana membuat gua sangat bersyukur terlahir sebagai anak Indonesia, negeri yang kaya, negeri yang makmur, dan ya dengan segala permasalahannya. Kalau kita bahas tentang masalah, semua negara pasti punya masalah, tapi kita terlahir di Indonesia ini sangat-sangat harus kita syukuri karena banyak hal yang membuat kita itu di Indonesia ini hidupnya tuh tentram gitu ya. Di samping ya beberapa problem lain yang mungkin bikin kita deg-degan juga. Tetapi cerita yang satu ini gue yakin banget membuat kalian bersyukur terlahir sebagai warga Indonesia. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang dari Malaysia, dari Brunei, Singapura, atau ya negara-negara tetangga-tetangga kita gitu ya, pasti juga sangat bersyukur kalian telah terlahir di negara tersebut dibandingkan kalian harus terlahir di negara yang kita akan ceritakan satu ini. Nah, pembahasan kita akan bercerita tentang misteri hilangnya tim bola tangan dari Sri Lanka. Langsung aja kita bahas cerita ini di sisi lain. Seperti yang gue katakan tadi, pembahasan kita tentang hilangnya pemain timnas atau tim nasional permainan bola tangan dari Sri Lanka. Yang dimana di saat itu mereka mengikuti turnamen 10 game di Wittislingen, Jerman. Mereka di sana bertanding melawan negara Jerman. Tiba-tiba masalah pun muncul. Otoritas olahraga Sri Lanka yang mengirimkan sebanyak 23 atlet tim nasional Sri Lanka tiba-tiba harus kehilangan semua atlet tersebut secara misteri. Dan ini juga gak main-main ya geng, sampai ke pelatihnya juga ikutan hilang. Dan permasalahan ini menjadi masalah yang cukup besar bagi negara tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya dengan timnas Sri Lanka ini? Kok bisa mereka menghilang secara misterius? Nah, langsung aja kita bahas ceritanya secara lengkap. Semua ini bermula dari seorang warga Jerman yang merupakan mantan atlet tenis meja untuk timnas Jerman. Namanya adalah Dietmar During. Dietmar During ini pada tahun 1981 dia datang ke Sri Lanka untuk berlibur. Di saat During ini berlibur, dia menemukan seorang wanita yang akhirnya dia jatuh cinta kepada wanita tersebut dan menikahi wanita itu. Lalu During menetap di Sri Lanka dan menjadi warga negara Sri Lanka. Dikarenakan background dia sebagai seorang atlet di Jerman, bahkan dia tuh atlet timnas gitu ya, tim nasional Jerman gitu ya. Jadi dia memiliki koneksi yang cukup besar ke negaranya tersebut. Akhirnya dia mendirikan sebuah asosiasi yang bernama AGSEP, tulisannya itu AGSEP. Jadi kepanjangannya adalah ASEAN German Sport Exchange Program. Jadi ini semacam program pertukaran atlet atau pertukaran pelajar antar negara gitu. Kemudian pada tahun 1989 During ini menjadi pelatih timnas tenis meja untuk negara Sri Lanka. Nah, tiba-tiba di saat itu During mempunyai ide untuk membuat sebuah program pertukaran atlet antara Sri Lanka dengan Jerman. Di saat itulah dia akhirnya membentuk yang namanya AGSEP tadi. Jadi AGSEP itu adalah sebuah program yang benar-benar dibentuk oleh During. Ya, tujuan dia baik gitu ya. Dia ingin mengadakan pertukaran atlet antar negara supaya negara Sri Lanka itu bisa maju gitu. Program dari During ini bahkan benar-benar bisa dikatakan membuat Sri Lanka jadi maju dan sukses. Yang dimana banyak sekali cabang olahraga yang melibatkan atlet Sri Lanka dan juga atlet Jerman. Lalu pada tahun 2003, atas kesuksesan Dietmar During dalam memperbaiki kualitas olahraga di Sri Lanka, akhirnya dia dipercaya oleh direktur dari Kementerian Olahraga Sri Lanka untuk mengurus sebuah pertandingan persahabatan dalam cabang olahraga bola tangan atau handball. Yang dimana di sini direktur dari Kementerian Olahraga Sri Lanka ingin mengadakan pertandingan persahabatan antara Sri Lanka dengan Jerman. Perlu kalian ketahui ya geng ya, olahraga handball ini nggak di semua negara diminati dan nggak di semua negara itu ada gitu
ya. Karena memang cabang olahraga yang satu ini adalah cabang olahraga yang mirip dengan sepak bola, tapi bedanya itu dia menggunakan tangan. Dan permainan yang satu ini lebih diminati di luar Asia karena memang secara sejarahnya dulunya permainan ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Dan cabang olahraga dari handball ini juga baru diperkenalkan lebih luas lagi secara global itu tepat pada tahun 1917. Dan pada sejarahnya olahraga yang satu ini baru dimainkan di Olimpiade Berlin pada tahun 1936. Nah, makanya masih terasa asing gitu ya buat kita orang Asia. Oke, kita kembali ke cerita. Pada saat itu, negara Sri Lanka sama seperti dengan negara-negara Asia lainnya. Mereka tidak memiliki yang namanya atlet bola tangan dan bahkan masih sangat jarang orang yang mengenal yang namanya handball ini atau bola tangan ini. Kemudian di saat itu, karena Sri Lanka menginginkan sekali pertandingan persahabatan ini terjadi dengan Jerman, akhirnya Direktur Kementerian Olahraga Sri Lanka menunjuk seseorang yang backgroundnya memang mengerti dan paham tentang handball atau bola tangan ini. Namanya itu adalah Atula Wijenayaka. Nah, dia inilah yang ditugaskan untuk melatih para atlet handball tersebut. Nah, lalu Dietmar During sebagai pendiri Aksep bertemu dengan sang pelatih yang bernama Atula Wijenayaka tersebut. Mereka bertemu sembari memperkenalkan 23 orang atlet bola tangan Sri Lanka untuk mempersiapkan pertandingan persahabatan dengan timnas Jerman. Pada awalnya, timnas Jerman yang terlebih dahulu akan datang ke Sri Lanka. Baru setelah itu bergantian pihak Sri Lanka yang akan terbang ke Jerman untuk melakukan pertandingan persahabatan ini. Dan di saat itu Atula Wijenayaka hanya memiliki waktu beberapa minggu untuk mempersiapkan semua atlet-atletnya dalam pertandingan persahabatan tersebut. Latihan diadakan beberapa kali di dalam seminggu, di mana di saat itu para pemain ini belajar tentang teknik-teknik dasar dari olahraga bola tangan ini. Dari sini aja tuh sebenarnya udah kelihatan sangat aneh ya, geng ya. Yang dimana ini pertandingan persahabatan yang melibatkan antar negara alias mewakili negara, tim nasional gitu ya. Tetapi mereka mempersiapkan atlet-atlet yang benar-benar dari nol yang tidak pernah mengenal yang namanya olahraga bola tangan. Dan bahkan di saat itu mereka hanya dituntut untuk bisa bermain bola tangan tersebut namun tidak perlu jago. Lalu tibalah pada hari di mana pihak dari Jerman tiba di Sri Lanka dan terjadilah pertandingan persahabatan yang diadakan di Sri Lanka pada awalnya. Di saat itu pertandingan diadakan di sebuah kota yang bernama Minuwangoda, sebuah kota di sisi barat Sri Lanka. Namun layaknya tim yang baru dibentuk, ya di saat itu tim Jerman menangnya nggak karu-karuan, geng. Mereka membantai tim dari Sri Lanka dengan angka 36-2. Di saat itu benar-benar Sri Lanka itu kalah memalukan walaupun itu hanya permainan persahabatan. Namun walaupun demikian, Dietmar During sebagai pendiri Aksep dan official dari negara Jerman tetap mengundang tim Sri Lanka untuk datang ke Jerman. Jadi gantian gitu. Tepat setahun kemudian, yaitu pada tahun 2004 di bulan September, akhirnya tim bola tangan dari Sri Lanka yang di saat itu beranggotakan 23 orang berangkat ke negara Jerman. Mereka tiba di kota Wittislingen, sebuah kota yang terletak di barat negara Jerman. Nah, setibanya di Jerman, para pemain ini diberikan waktu untuk istirahat terlebih dahulu. Dan tepat pada sore hari itu, mereka diberikan izin untuk jalan-jalan menikmati indahnya kota di negara Jerman. Di saat mereka berjalan-jalan, mereka sempat bertemu dengan wali kota Jerman di saat itu. Dan bahkan mereka sempat bertemu dan berfoto-foto serta mengadakan makan malam dengan rekan-rekan dari tim bola tangan Jerman. Salah satu anggota dari atlet asal Sri Lanka yang bernama Rupa Singhe itu sempat bercerita bagaimana serunya mereka ketika bertemu dengan tim dari Jerman. Dia mengatakan, "Kami bernyanyi dan menari serta bersenang-senang," kata Rupa Singhe di saat itu. Lalu singkat cerita, keesokan harinya mulailah pertandingan ini diadakan. Pada game pertama, lagi-lagi tim Sri Lanka yang backgroundnya bukan para atlet akhirnya dibobol lagi oleh tim Jerman. Lalu yang lebih parahnya adalah tim bola tangan dari Sri Lanka ini benar-benar bermain buruk. Mereka sama sekali tidak mencetak skor, tidak mencetak angka, dan bahkan mereka itu kayak menjadikan pertandingan persahabatan atau pertandingan kunjungan ke Jerman tersebut hanya sebuah ajang jalan-jalan. Jadi mereka nggak peduli dengan yang namanya skor. Lalu pada malam harinya, timnas Jerman akhirnya mengundang para atlet dari Sri Lanka ini untuk makan malam bersama. Sama seperti malam sebelumnya, mereka mengadakan pesta yang cukup seru dan juga di saat itu tim Jerman ingin memperlihatkan kalau mereka itu ramah terhadap para tamu. Walaupun di saat itu mereka membantai para tamu ini di dalam pertandingan. Dan menurut keterangan Rupa Singhe lagi, di malam itu mereka benar-benar bersenang-senang bersama tim nasional Jerman.
Nah, lalu mereka di malam itu benar-benar mabuk-mabukan, bersenang-senang, barbekyuan dan lain-lain lah gitu. Sampai pada akhirnya pesta pun usai dan masing-masing dari para atlet ini kembali ke penginapan mereka. Lalu keesokan harinya, tiba-tiba sesuatu yang aneh dan janggal terjadi. Pihak penginapan atau pihak hotel menemukan kamar tempat tidur para atlet dari Sri Lanka ini ternyata kosong. Di dalam kamar tersebut tidak ditemukan satu orang pun atlet dari Sri Lanka ini dan bahkan pelatihnya juga tidak ada di sana. Yang ditemukan di dalam ruangan mereka hanya sisa-sisa beberapa barang mereka yang cukup berantakan, misal kayak baju, sepatu dan lain-lain. Lalu ditemukan sebuah kertas yang berisikan pesan yang isinya kayak gini. Jadi di situ dituliskan, "Untuk semuanya, kami ingin mengucapkan terima kasih. Kalian sangat ramah," katanya. "Kami memutuskan untuk meninggalkan Jerman dan pergi ke Prancis. Kami ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini adalah keputusan kami dan kami akan bertanggung jawab atas keputusan yang kami ambil. Kalian semua sangat ramah dan baik kepada kami. Kami minta maaf atas keputusan kami. Kami tidak punya pilihan lain untuk sekarang ini. Kami tidak akan kembali ke Sri Lanka. Jadi kami akan pergi. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan kami. Kami akan baik-baik saja. Kami akan tinggal di luar Jerman. Kalian telah berbuat banyak untuk kami dan terima kasih sekali lagi. Salam cinta." Dan ini merupakan sepucuk surat salam perpisahan yang dituliskan oleh tim dari Sri Lanka. Akhirnya resmilah dinyatakan timnas dari Sri Lanka ini menghilang di Jerman. Dan ini membuat kepanikan yang amat besar bagi negara Sri Lanka. Yang bahkan di saat itu pendiri dari Aksep yang bernama Dietmar During itu dimintai keterangan apa yang terjadi dengan tim kirimannya ini. Bahkan di saat itu dia dimintai keterangan kok bisa timnas Sri Lanka menghilang secara misterius. Lalu Dietmar During ini dipanggil ke kantor kedutaan Jerman yang ada di Sri Lanka. Dalam perjalanan dia dari kantor Aksep ke kantor kedutaan Jerman yang ada di Sri Lanka, dia berkali-kali ditelepon oleh pihak televisi dan pihak media untuk dimintai keterangan apa yang sebenarnya terjadi dengan para atlet yang menghilang. Seluruh stasiun televisi yang ada di dunia itu menelpon Dietmar During untuk memintai keterangan dan mereka menuduh During sebagai dalang di balik hilangnya timnas Sri Lanka ini. Stasiun televisi BBC sempat mewawancarai salah satu perwakilan dari Kementerian Olahraga Sri Lanka setelah kejadian itu terjadi. Dan di saat itu, mereka mendapatkan keterangan dari pihak Kementerian Olahraga Sri Lanka dengan kalimat yang cukup mencengangkan. Dia berkata begini, "Hampir tidak ada yang memainkan bola tangan di Sri Lanka. Kami tidak tahu siapa yang membentuk timnas bola tangan Sri Lanka dan siapa yang menunjuk ke 23 atlet timnas tersebut." Nah, di saat itu, Dietmar During benar-benar merasa bersalah dan dia ini dituduh sebagai dalangnya. Padahal di saat itu dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dan bahkan timnas Sri Lanka ini bukan dia yang membentuk. Jadi timnas bola tangan itu ya dibentuk oleh pelatih mereka yang ikutan hilang di dalam kejadian ini. Dietmar During benar-benar merasa terpukul karena semua tuduhan dijatuhkan kepada dia. Orang-orang mencurigai kalau dialah yang merencanakan semua ini dan belum ada yang tahu jawaban dari mengapa timnas Sri Lanka ini hilang. Apakah benar surat tersebut adalah surat asli dari para timnas yang kabur atau yang pergi ke Prancis atau justru mereka ini dibunuh dan diculik gitu. Di saat itu tidak ada yang tahu. Dan Dietmar During mengeluarkan sebuah statement yang membuat negara Sri Lanka tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan Jerman lagi. Di dalam hal ini dia mengatakan begini, "Ini terakhir kalinya kami melakukan hal ini. Saya tidak akan pernah lagi mengundang tim Sri Lanka," kata dia. Lalu tidak lama kemudian disusul dengan sanksi yang diberikan oleh pihak Jerman kepada Aksep, bentukan dari Dietmar During. Yang mana di saat itu pihak kedutaan Jerman memblacklist Aksep dan tidak bisa mengikuti segala macam kompetisi yang ada di Jerman untuk selama-lamanya. Di saat itu Dietmar During benar-benar merasa kayak kerja keras dia itu nggak dihargai sama sekali. Apa yang sudah dia perjuangkan sama sekali tidak ada harganya. Yang membuat dia akhirnya merasa sangat kecewa dengan pihak Sri Lanka. Lalu bertahun-tahun jawaban dari hilangnya atlet Sri Lanka ini tidak bisa ditemukan. Apa penyebab mereka menghilang? Apa tujuannya? Siapa pelakunya? Tidak ada yang mendapatkan jawabannya sama sekali. Termasuk keluarga dari para atlet tidak mendapatkan kabar apapun dari para atlet yang menghilang. Bahkan sebagian dari mereka curiga kalau pihak negara Sri Lanka itu sengaja mengeksekusi semua atlet ini. Atau justru sebaliknya, yaitu pihak Jerman yang mengeksekusi semua atlet tersebut. Akhirnya investigasi terus dilakukan selama bertahun-tahun. Sampai pada sewaktu-waktu setelah beberapa tahun kemudian hilangnya para atlet Sri Lanka ini mulai terkuak penyebabnya.
Ternyata semua ini berawal dari kondisi Sri Lanka yang di saat itu benar-benar mengalami krisis dan kemiskinan. Kita ambil dari sudut pandang dua atlet terlebih dahulu nih, geng, yaitu Rupasinghe dan Chandana. Mereka ini adalah dua atlet bola tangan yang ikut ke dalam timnas Sri Lanka yang dikirim ke Jerman tersebut. Terjadi pada tahun 2002. Di saat itu, Rupasinghe dan Chandana mendapat telepon dari rekan mereka, orang Sri Lanka yang sudah bekerja di Italia. Mendengar bagaimana teman-teman mereka sukses di Italia, di saat itu Rupasinghe dan Chandana merasa ingin sekali berada di Italia untuk mencari pekerjaan yang layak. Mereka ingin meninggalkan Sri Lanka yang di saat itu memang sudah tidak layak untuk tempat hidup bagi mereka. Dan ternyata tidak hanya Rupasinghe dan Chandana yang mempunyai rencana yang sama. Banyak dari warga-warga Sri Lanka memang ingin sekali meninggalkan Sri Lanka, apalagi di saat itu negara Sri Lanka sedang mengalami perang saudara dan benar-benar dilanda kemiskinan. Di saat itu mereka mencari berbagai cara agar bisa meninggalkan negara mereka ini. Mereka ingin sekali keluar dari Sri Lanka tanpa harus melanggar hukum atau tertangkap. Barulah pada suatu hari timbullah ide ketika adanya pembentukan tim bola tangan untuk negara Sri Lanka yang rencananya akan dikirim ke Jerman. Seperti yang diceritakan tadi, geng, ke-23 atlet ini itu tidak ada basic seorang pemain bola tangan, tidak ada basic seorang pemain handball. Mereka ini benar-benar orang-orang yang dari antah berantah dikumpulkan untuk dilatih menjadi para atlet handball atau para atlet bola tangan. Yang dimana visi misi mereka sebenarnya adalah bukan ingin jadi atlet, tetapi mereka ingin keluar dari Sri Lanka dengan legal serta aman. Mereka ingin terbang ke negara lain dan kabur dari negaranya sendiri. Akhirnya mereka pun belajar tentang dasar-dasar bermain bola tangan atau handball karena mereka sudah mendengar isu kalau Aksep akan mengadakan program pertukaran pemain yang akan saling mengunjungi negara satu sama lain. Setelah mereka akhirnya bisa bermain ya minimal permainan dasar dari handball atau bola tangan ini, disitulah mereka mulai melancarkan rencana mereka bersama dengan sang pelatih. Di saat pertama kali Ditmar During bertemu dengan para atlet Sri Lanka ini, dia tidak melihat ada hal yang janggal atau ada hal yang aneh dengan para atlet. Tetapi ada satu momen yang membuat dia sedikit merasa aneh dengan para atlet ini, yaitu ketika mengadakan sesi foto. Para atlet ini datang ke sesi pemotretan atau sesi foto tersebut malah menggunakan jas lengkap rapih seperti orang kantoran. Padahal kebanyakan dari para atlet ketika ingin melakukan photoshoot itu justru memakai baju olahraga. Di saat itu, Ditmar During mengeluarkan statement yang kalimatnya kayak gini. Kebanyakan atlet yang saya temui selama ini selalu menggunakan pakaian olahraga, kata dia. Dan kemudian di saat pertandingan persahabatan pertama yang digelar di Sri Lanka saat pihak Jerman berkunjung, di saat itulah During melihat kok ada yang aneh gitu ya dengan permainan tim Sri Lanka ini. Mereka sama sekali tidak bisa mencetak gol, tidak bisa bermain dengan benar gitu ya, dan dibantai oleh pihak Jerman. Dan di saat itu Ditmar During mencoba untuk positive thinking, ya mungkin memang namanya juga tim Sri Lanka gitu ya, apa yang bisa diharapkan, lawannya ini orang-orang Eropa yaitu orang-orang Jerman, ya udah pasti yang lebih unggul dari pihak Sri Lanka. Nah akhirnya Ditmar During berniat untuk melakukan aksi balas kekalahan tersebut nanti ketika pihak Sri Lanka mengunjungi Jerman. Jadi mereka masih punya spare waktu dalam 1 tahun untuk melatih timnas dari Sri Lanka ini. Namun ternyata semua yang dilakukan oleh pelatih beserta dengan 23 atlet asal Sri Lanka ini hanya sebuah tipuan. Menurut keterangan dari Rupasinghe dan Chandana yang ikut di dalam pelarian para atlet Sri Lanka tersebut, dia menjelaskan bagaimana kronologi saat pertama kali mereka melancarkan aksi kabur ke Prancis dari Jerman tersebut. Nah, di sini gue bacain ya keterangan dari Rupasinghe dan Chandana. Dia bercerita, kejadiannya setelah makan malam dengan atlet timnas Jerman. Kami kembali ke kamar hotel dan mengemas barang-barang kami. Setelah itu, menunggu hingga fajar. Pada pukul 5 pagi, kami membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing 2-4 orang per kelompoknya. Dan kemudian kami pergi keluar hotel dan berjalan ke arah yang berbeda-beda. Ini mungkin dilakukan agar tidak dicurigai nih, geng. Nah, lalu dia tambahkan lagi, kami tidak berbicara satu sama lain tentang kemana tujuan kami pada saat keluar. Oleh karena itu, jika ada yang tertangkap, mereka tidak akan membocorkan informasi kepada yang lain. Tetapi pada saat itu, kami sudah tahu kemana tujuan kami, yaitu Italia.
Nah, akhirnya nih geng, mereka pun sampai di Italia. Mereka menjelaskan bagaimana sikap orang Italia terhadap orang Sri Lanka. Mereka disambut sangat baik dan orang-orang di Italia sangat ramah. Bahkan mereka, orang-orang Italia, menginginkan warga Sri Lanka yang datang ke Italia ini untuk bekerja di restoran-restoran mereka. Orang-orang Sri Lanka di Italia ini tidak punya masalah dengan kepolisian, tidak pernah terlibat dengan penyelundupan narkoba dan juga kejahatan lain, geng. Di hari mereka menghilang, Dietmar Düring dituduh menyelundupkan imigran ilegal ke Jerman. Gara-gara ya orang-orang ini hilang, dianggap sebagai orang-orang yang memang pengen mencari suaka di negara lain. Bahkan di salah satu media menceritakan tentang bagaimana background daripada atlet-atlet Sri Lanka ini yang dituduh sebagai para teroris yang mempunyai rencana tertentu yang akan dilakukan di Eropa. Jadi bisa bayangin ya bagaimana Dietmar Düring di saat itu merasa sangat terbebani ya dengan tuduhan-tuduhan atau berita-berita yang dituduhkan oleh media di saat itu. Karena secara niat dia memang berniat untuk melakukan hal baik demi Sri Lanka agar bisa menjalin kerjasama dengan Jerman. Tapi gara-gara para atlet yang tidak bertanggung jawab ini, Dietmar Düring jadi tercoreng namanya. Dan di saat itu, Dietmar Düring mengatakan dia tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi dan dia sangat yakin kalau yang bertanggung jawab di dalam kejadian ini adalah Direktur Kementerian Olahraga Sri Lanka yang menunjuk siapa pelatih dan juga mengetahui pemilihan dari para atlet ini. Kalau kalian misalkan ingat bagaimana pihak Kementerian Olahraga Sri Lanka menunjuk Atula Wijenayaka sebagai pelatih handball atau bola tangan dari atlet timnas Sri Lanka. Yang di saat itu ternyata Atula Wijenayaka juga hilang dalam kasus ini. Setelah bertahun-tahun, semua atlet yang kabur ini tidak ada kabar sama sekali. Mereka benar-benar menjadi warga negara lain dan kabur dari Sri Lanka. Di saat itu hanya keluarga mereka lah yang mengetahui bagaimana keadaan mereka. Karena di dalam ceritanya mereka ini akhirnya mendapatkan pekerjaan yang layak di negara lain dan mereka mengirimkan penghasilan mereka untuk keluarga yang ada di Sri Lanka. Tahun demi tahun berlalu, semuanya udah mulai berubah. Sri Lanka juga nggak banyak berubah gitu geng ya. Dari negaranya yang bisa dibilang keterbelakangan dan juga miskin, ya tetap begitu aja. Apalagi sekarang baru-baru ini kan kita tahu ya bagaimana negara Sri Lanka akhirnya bangkrut dan presiden mereka atau pemimpin mereka dari klan Raja Paksa benar-benar diincar oleh masyarakat mereka karena gagal dalam mensejahterakan rakyat Sri Lanka ya kan. Ternyata nih ya, di dalam pelarian para atlet-atlet ini mereka masih mendapatkan kabar keadaan dari keluarga yang ada di Sri Lanka dan bahkan masih mengirim uang. Tiba-tiba pada tahun 2005, salah satu dari atlet yang menjadi narasumber atau yang membocorkan bagaimana cerita pelarian mereka di dalam kejadian ini akhirnya pulang ke Sri Lanka. Nama dari atlet ini adalah Chandana yang kembali ke Sri Lanka pada tahun 2005. Dari keterangan Chandana inilah akhirnya banyak sekali bocoran-bocoran bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Chandana ini mengatakan dia bisa pulang ke Sri Lanka itu gara-gara anaknya sakit. Jadi dia membuat sebuah statement kayak gini. Anak saya sakit, saya harus kembali ke keluarga saya. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan meskipun sudah dijanjikan. Saya menulis surat kepada Pak Düring untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jadi selama dia di Italia itu ternyata nasib dia tidak seberuntung teman-temannya yang lain. Dia justru tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan hanya mendapatkan sedikit penghasilan yang bisa dikirimkan ke keluarganya yang ada di Sri Lanka. Dan di saat itu dia sangat menyesal telah melakukan tindakan kabur tersebut yang membuat nama dari Dietmar Düring jadi jelek gitu ya. Terus salah satu dari atlet yang lain juga akhirnya menyerah dan ikut pulang ke Sri Lanka, yaitu yang gua katakan tadi, yaitu salah satu narasumber lain juga ya dalam kisah ini yang bernama Rupa Singhe. Dia kembali ke Sri Lanka tepat setahun setelah Chandana pulang ke Sri Lanka, yaitu tahun 2006. Di dalam ceritanya Rupa Singhe ini sempat bekerja di restoran pizza yang ada di Italia. Selama bekerja di restoran pizza, Rupa Singhe ini berhasil mengumpulkan banyak uang dan selama dia mendapatkan banyak uang tersebut, dia secara teratur gitu ya mengirimkan per bulannya hasil dari kerja kerasnya ke keluarga yang ada di Sri Lanka. Bagaimana nasib dengan Dietmar Düring? Dietmar Düring di saat itu namanya benar-benar tercoreng. Program-program yang dia buat akhirnya rusak gara-gara kelakuan para atlet palsu ini. Di saat itu Dietmar Düring ingin sekali melaporkan masing-masing atlet ini ke pengadilan dan mengatakan kalau mereka semua membuat Düring terlihat sangat bodoh di saat itu. Dan yang membuat dia lebih kesal lagi adalah program yang dia sudah bangun yaitu Aksep akhirnya di blacklist dari Jerman.
Selama bertahun-tahun, Dietmar During ini memikirkan apa yang sebenarnya ada di dalam otak para atlet-atlet palsu ini. Mengapa mereka begitu tega melakukan hal tersebut tanpa memikirkan nasib dari Dietmar During yang sudah berusaha selama bertahun-tahun untuk memajukan cabang olahraga yang ada di Sri Lanka. Namun, pada akhirnya setelah berpikir matang-matang, Dietmar During pun menurunkan egonya dan dia mulai paham apa yang dilakukan oleh para atlet palsu Sri Lanka ini untuk kabur ke luar negeri, semuanya dengan alasan yang jelas, yaitu menyambung hidup demi mengisi perut mereka yang kosong. Di dalam faktanya, setelah dicek, masing-masing anggota atlet palsu yang ada di dalam tim handball atau bola tangan ini rata-rata melakukan 5 hingga 10 bantuan untuk anggota keluarga mereka yang ada di Sri Lanka. Dan di saat itu kondisi Sri Lanka benar-benar memprihatinkan. Mereka dilanda kemiskinan, yang mana banyak sekali anak-anak yang kelaparan. Sementara pemerintah mereka berfoya-foya dengan harta benda dan kekayaan yang luar biasa. Dan menurut During, apa yang ada di dalam otak para atlet palsu ini adalah ada hal yang lebih penting dari sekedar permainan olahraga bola tangan, yaitu permainan untuk bertahan hidup. Kisah dari pelarian atlet-atlet palsu Sri Lanka ini akhirnya difilmkan, geng, karena benar-benar menginspirasi gitu ya. Pada tahun 2008 dirilislah sebuah film yang berjudul Macan. Jadi tulisannya itu MACHAN tahun 2008. Kalian bisa nonton kisahnya di sana. Dan di sana sudah dirangkum dengan jelas bagaimana menyedihkannya gitu ya kondisi dari para atlet ini yang memiliki niat mulia untuk keluar dari Sri Lanka agar bisa membebaskan keluarga mereka dari kemiskinan.